Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kami akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Saya Siska Mardiana dengan NPM 1851010006. Selanjutnya ada Kak Yuli Dasari dengan NPM 1751010156. Selanjutnya ada Mary Dayanti dengan NPM 1851010058 dan Nurul Fadila dengan NPM 1851010057. Pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak mempunyai kemampuan untuk regenerasi. Untuk proses geologi pun memerlukan waktu yang lama. Maka dari sifat-sifat itu akan menimbulkan suatu masalah eksploitasi. Maka bagi perusahaan harus mampu memikirkan seberapa cepat stok harus diekstraksi dengan stok yang terbatas. Contohnya yaitu tambang emas dan tambang minyak. Ada beberapa perbedaan pokok antara pengelolaan sumber daya alam dan model ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu ekstraksi sumber daya alam. Merupakan masalah investasi karena nilai rente sumber daya yang diperoleh terkait oleh waktu, sehingga penentuan rente atau keuntungan tidak dihitung untuk masa kini, tapi juga dihitung sepanjang waktu. Yang kedua, ekstraksi sumber daya alam tidak terbaharukan menghadapi kendala stok. Artinya, tidak adanya proses regenerasi, maka pada waktu tertentu stok akan habis. Dari beberapa ciri di atas terlihat bahwa ekstraksi sumber daya alam tidak terbaharukan berkaitan erat dengan aspek intertemporal, di mana peran waktu sangat krusial. Dasar model Hotelling ialah basis teori ekstraksi sumber daya alam tidak dapat terbarukan secara optimal. Dalam pembahasan dasar-dasar model Hotelling ini melalui dua pendekatan. Yang pertama, diasumsikan harga persatuan output dari sumber daya konstan, kurva permintaan bersifat elastis sempurna. Yang kedua, biaya ekstraksi diasumsikan merupakan fungsi output. Hukum Hotelling ialah ekstraksi yang efisien dan optimal mengharuskan manfaat bersih dari sumber daya harus tumbuh secara profesional sebesar 15% per tahunnya. Materi kedua ialah ekstraksi multiperiod. Prinsip-prinsip modal dasar Hotelling untuk dua periode pada dasarnya dapat dikembangkan lebih jauh untuk ekstraksi multiperiod. Hasil akhir dari perkembangan multiperiod ini akan menghasilkan golden rule yang secara prinsip sama dengan yang telah diturunkan pada sebelumnya. Dalam persamaan, Langrian menyatakan bahwa present value terdiri dari rent ekonomi sumber daya tidak terbarukan akan menjadi maksimum jika ekstraksi diatur sedemikian rupa, sehingga rent marginal yang didiskon sama untuk setiap periode. Akan tetapi, jika diskon marginal rent tidak sama untuk setiap tahun, setiap periodenya, maka manfaat ekonomi total bisa ditingkatkan dengan menggeser ekstraksi dari periode dengan diskon marginal rent yang rendah ke periode dengan diskon marginal rent yang tinggi. Akibat dari pergeseran ini, ekstraksi ini rent ekonomi yang diperoleh tidak optimal. Ekstraksi sumber daya pada struktur pasar monopoli dan kebijakannya. Ekstraksi sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable sering juga dicirikan oleh struktur pasar yang bersifat monopoli. Hal ini terjadi karena kelebihan teknologi suatu industri dibandingkan dengan industri lain, atau karena menyangkut industri strategis yang harus dikuasai oleh negara. Industri minyak di Indonesia misalnya masih dimonopoli negara melalui BUMN. Berbeda dengan struktur pasar yang kompetitif, pada struktur pasar monopolistik, harga pasar atau market price bersifat endogen, ditentukan dari maksimisasi keuntungan, sehingga hukum Hotelling dan laju ekstraksi sedikit berbeda dengan industri yang bersifat kompetitif.
Kebijakan ekonomi terhadap ekstraksi sumber daya tidak terbarukan. Ekstraksi sumber daya tidak terbarukan memberi manfaat ekonomi yang sangat signifikan bagi pelaku ekstraksi. Keuntungan yang diperoleh dari misal usaha minyak, gas bumi, pertambangan, dan sejenisnya bisa menghasilkan jutaan dolar bagi pelaku usaha. Sehingga sering terjadi apa yang disebut gold rush, manakala deposit sumber daya ditemukan. Bagaimana kemudian pemerintah memperoleh manfaat dari ekstraksi sumber daya alam ini? Salah satu mekanisme yang bisa digunakan adalah melalui mekanisme rent transfer atau transfer rente dengan memberlakukan pajak pada usaha pertambangan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.